Saya kadang-kadang melihat cuitan 19 ton itu kadang-kadang aneh, apalagi pendukung Anies Baswedan. 19 ton kayaknya sudah bangga banget, udah menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Iya, niatnya sih Anies Baswedan pamer lah, karena ini adalah peristiwa bersejarah, yaitu mengekspor 19 ton beras ke Arab Saudi. Memang sih membanggakan karena baru pertama kali mengekspor beras ke Arab Saudi. Nah, ini dari Anies Baswedan. Alhamdulillah, sebuah hari yang bersejarah. Hari ini untuk pertama kalinya kita mengekspor beras ke Arab Saudi. Dari pasar beras Cipinang, kontainer ekspor yang mengangkut 19 ton produk beras Food Station Jakarta Yasamin diberangkatkan ke Riyadh, Arab Saudi. Tetapi gara-gara itulah akhirnya cuitan Anies Baswedan tersebut menjadi bahan tertawaan netizen-netizen. Saya kadang-kadang heran, 19 ton, ya kemungkinan nolnya hilang di mana gitu ya. Karena 19 ton kayak nggak masuk akal, itu dikit banget untuk ekspor. Kemungkinan biaya ekspornya itu lebih mahal dari barangnya. Ya kemungkinan seperti itu. Ini dari Eka Puspita, 19 ton, taruhlah harga sesuai harga jual Kemendak 15.000 per kilo. Jadi cuman 15.000 kali 19.000. Totalnya 285 juta. Beda jauh sama Jateng yang Desember kemarin 2021 nilai ekspor pertanian mencapai 11,1 T. Terus ini namanya apa sih? Kok cuman 285 juta? Tapi yang gak nguatin sambil foto-foto seolah-olah ekspor yang sangat besar sekali, mendapatkan triliunan rupiah. Padahal kalau di total ya cuma 285 juta aja. Gara-gara ini malah jadi bahan ketawaan. Ini belum lagi juga dari Rudy Validka, ya mengomentari kurang lebih yang sama lah. Ini malah dikali 10.000. Memang sih harga yang ya lumayan premium, 10.000, 190 juta. Bersejarah bahlul. Ini juga dari The Angry Wolf. Mendengar baginda Anies Baswedan ekspor beras dari DKI 19 ton, saya terhenyak. Sejak brojol sampai sekarang saya belum pernah lihat Pak Tani Jakarta, apalagi Sao. Ini dari Siti Ceria Selalu, Sragen, Jawa Tengah. Pada tahun 2021 sudah menjadi pelopor ekspor beras premium di Arab Saudi. Jumlah kontraknya mencapai 1.000 ton. Padahal saat itu masih pandemi COVID-19. Keren banget nih. Padahal Sragen, Jawa Tengah mendapatkan kontrak 1.000 ton di Arab Saudi. Itu pun pada 2021 dan masih pandemi. 1.000 ton. Nah, 1.000 ton itu barulah gaya pakai acara seremonial dan lain sebagainya. Ini pun ketika mendapatkan kontrak 1.000 ton, ya biasa saja sih. Masa cuma 19 ton? Banyakan muatan saya dong, 32 ton sekali kirim ke Jakarta. Ntar apa nggak salah masa 19 ton? Tak punya sawah Anies ekspor beras ke Arab Saudi pakai pasokan dari daerah penyangga. 19 ton, sudah bangga. 3 orang adik saya hasil sawahnya 1 kali panen lebih dari 19 ton. Suruh datang ke Jela Pecah Pajak. Ini memang lucu. Saya kadang-kadang melihat cuitan 19 ton itu kadang-kadang aneh, apalagi pendukung Anies Baswedan. 19 ton kayaknya sudah bangga banget, udah menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa. Padahal yang lainnya ya ekspor ratusan ton, ribuan ton, ya biasa aja. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Tak mau kalah, Jawa Tengah ekspor 1.000 ton ke Arab Saudi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin pelepasan ekspor 1 kontainer produk beras FS Yasamin ke Riyadh, Arab Saudi pada Jumat 20 Mei 2022. Ekspor 19 ton beras ini menurut dia sangat bersejarah karena baru pertama dilakukan dari Jakarta ke Arab Saudi. Ekspor beras ini merupakan hasil kerjasama antara badan pemilik daerah BUMD PT Food Station dengan PT Al Raizab Universal Group. Beras ini diekspor dari gudang PT Food Station Cipinang Jaya, Kompleks Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Ini adalah peristiwa bersejarah karena untuk pertama kalinya kami mengekspor beras ke Arab Saudi, kata dia dikutip dari siaran pers pada Jumat 20 Mei 2022. Anies berharap melalui ekspor beras ini, kedepannya Jakarta mampu mengekspor produk pangan lainnya dengan kualitas tinggi di berbagai negara di dunia. Menurut dia, ini memungkinkan karena Jakarta punya wilayah penyangga yang mampu memproduksi pangan berlimpah. Tuntutan kualitas yang tinggi mengharuskan kerja keras, persiapan yang panjang. Insya Allah ini akan diikuti dengan lebih baik lagi ekspor dari kita untuk berbagai belahan dunia, ucap dia. Beras ekspor PT Food Station Cipinang Jaya ke Arab Saudi itu bertipe bulir panjang atau long grain dengan varietas IR64 Ciherang. Budidaya beras tersebut ditanam di Indramayu, Jawa Barat dan dipanen pada awal 2022. Pelepasan ekspor beras Yasamin sebanyak 1 kontainer 20 feet ke Riyadh, Arab Saudi hari ini adalah penanda bahwa produk FS Yamin dapat diterima dan diserap di pasar internasional khususnya Arab Saudi, ucap dia. Anies mengakui Jakarta tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk bisa memanen padi. Namun Jakarta, kata dia, memiliki keunggulan untuk dapat memasuk kebutuhan beras bagi warganya, mendistribusikan beras ke luar negeri, dan menjadikan PT Food Station Cipinang Jaya sebagai pusat perdagangan beras terbesar di Asia Tenggara. Menurut dia, ini karena pasokan beras di Jakarta dipasok oleh daerah-daerah penyangga dalam memenuhi kebutuhan beras warganya, utamanya daerah-daerah yang menghasilkan surplus beras. Namun Anies memastikan Jakarta tidak hanya menerima beras-beras itu dengan kualitas baik, tetapi turut memikirkan kesejahteraan para petani dengan membuka pasarnya. Pelepasan ekspor beras perdana ini menjadi momentum Pemprov DKI Jakarta melalui PT Food Station Cipinang Jaya untuk mengembangkan usahanya di pasar pangan internasional khususnya wilayah Arab Saudi dan Timur Tengah, ucap dia. Diketahui Melisa Putri Hermadianti dan Wisnu Aditya, pasangan suami istri asal Krujon Tojogo, Sambung Macan, Sragen, mendapat kontrak kerja untuk mengekspor 1.000 ton beras ke Arab Saudi. Pada tahap pertama, bos penggilingan padi PT Cahaya Intan Jaya itu telah mengekspor 18 ton beras pada 22 Juli lalu. Tahap pertama pengiriman beras 18 ton itu dijadwalkan sampai di Jeddah, Arab Saudi pada 16 Agustus mendatang. Ekspor beras itu dilakukan melalui jalur kapal menuju Arab Saudi, berangkat pada 22 Juli sampai Semarang. Nanti lewat Singapura melalui jalur laut. Beras yang kami kirim kualitasnya premium, tingkat broken maksimal 5%. Jelas Melisa saat ditemui wartawan di PT Cahaya Intan. Ekspor 1.000 ton beras itu ditargetkan selesai pada 6 bulan ke depan. Sebelum ekspor, Pak Sutri yang jadi bos penggilingan padi itu hanya melayani pesanan beras di pelanggan lokal seperti di Solo, Jogja, Jakarta, Kalimantan Barat, Timika, Papua, dan lain-lain. Dalam sebulan, Pak Sutri ini bisa memproduksi 1.000 ton hingga 1.200 ton beras kualitas premium. Untuk mendapatkan beras kualitas terbaik, mereka sengaja mengandalkan hasil panen petani lokal. Beras Sragen itu terkenal bagus, warnanya putih dan rasanya enak. Kami memprioritaskan menyerap hasil panen petani Sragen. Jika dirasa kurang, kami baru menyerap hasil panen petani di Solo Raya. Kalau di Solo Raya habis, baru cari ke Jawa Timur, terang Melisa. Selain ke Arab Saudi, PT Cahaya Intan juga mendapat permintaan ekspor beras ke Brunei Darussalam. Akan tetapi hingga kini permintaan ekspor beras ke Brunei itu belum bisa ditindaklanjuti karena PT Cahaya Intan Jaya masih fokus melayani ekspor ke Arab Saudi dan memenuhi permintaan lokal. Sebenarnya, kalau hasil produksi tidak dikirim ke luar kota, sudah cukup dikirim ke Arab Saudi. Itu sebabnya permintaan beras ke Brunei belum digarap, ucapnya. Sementara itu, keberhasilan Pak Sutri asal Sragen yang mengekspor beras ke Arab Saudi itu mendapat apresiasi dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang datang meninjau lokasi penggilingan padi itu pada Jumat siang. Kedatangan Mentan ke Sragen merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo. Sesuai petunjuk Pak Presiden, ketersediaan pangan itu harus benar-benar divalidasi di lapangan. Datanya berapa, di lapangan berapa, kalau berasnya cukup disiapkan untuk ekspor, paparnya. Mentan menegaskan, pemerintah bakal memfasilitasi ekspor beras ke luar negeri. Tidak hanya kepada pengusaha besar, kata dia, pengusaha kecil juga mendapat kesempatan yang sama untuk dapat mengekspor beras. Pangsa pasarnya bisa kemana saja, tidak hanya ke Arab Saudi. Kita rencananya pada Agustus ada ekspor besar-besaran, jelas Mentan. Ekspor beras di tengah wabah pandemi ini, kata Mentan, menunjukkan ketahanan pangan Indonesia cukup bagus. Menurutnya, COVID-19 itu perlu dihadapi dengan dua hal, yakni dari segi kesehatan dan ketahanan pangan warganya. Dari sisi kesehatan dengan cara memaksimalkan vaksin, menjaga protokol kesehatan, dan lain sebagainya.
Dan yang tak kalah penting adalah kesiapan makanan bagi rakyat. Sragen merupakan dari 10 daerah lumbung padi yang dapat perhatian serius untuk dikembangkan, papar Menteri Pertanian.